Ya, mangga silakan nanti dibicarakan lagi ya Bu Andinita dan Bu Dianita. Intinya kalau memang mau ketemu langsung tatap muka, nanti kita lihat waktunya kapan gitu ya. Tapi di Cilacap, nggak apa-apa. Malah sekaligus nanti kita ambil video-video di sana. Jadi kan itu untuk menyusun laporan. Karena salah satu laporan untuk VKN itu adalah berupa video promosi lokusnya gitu ya. Itu mungkin saran saya itu Bu Di Andinita. Itu Bapak Ibu semuanya. Ya. Punten saya mohon izin buka dulu resmi ya karena ini belum saya buka resmi nih. Baru dengar bocoran-bocoran gitu. Ya, Bu. Silakan Bu. Siap. Ya, baik. Isi semangka berwarna merah. Cakep. Cakep. Dibelah dengan pisau tua. Cakep. Hari Cakep. Selasa mentari cerah Cakep. Cakep. bersama Bapak Ibu kelompok dua yang luar biasa. Ya. Mantap. Mantap. Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Itu tadi sekedar membuka. Bapak Ibu apa kabar? Jumpa kembali dengan saya kelompok dua. Alhamdulillah sehat. Sehat, Alhamdulillah. Ibu. Ya, Sehat. Alhamdulillah. Setelah kita berpisah beberapa sejenak, memisahkan kita di beberapa agenda. Kita ketemu lagi sekarang di policy brief gitu ya. Nanti nyambung sampai VKN gitu. Baik Bapak Ibu, tadi Pak Joni sudah menyampaikan overview terkait apa dan bagaimana pembelajaran policy brief. Ini Kak, saya mohon izin share materinya Bapak Ibu boleh? Ya, Bu. Ya, baik. Ada yang apa yang kita dipakai ini ya? Ya. Kalau boleh, kita boleh sepakati nggak Bapak Ibu? Kalau di jadwal, kan ini kita sampai jam 12 ya Bapak Ibu ya? Ya, Bu. Ya, Bu, benar. Ya, sampai jam 12. Sementara beberapa tempat kan mungkin sudah ini nih, sudah Sudah duhur. sudah duhur. Kalau kita akhiri istirahatnya menjadi jam 11.45 gimana? Setuju, Bu. Setuju, Setuju, setuju. Bu. Gitu, Bu. Setuju. 11.45. Tapi nanti Setuju. masuk ya masuk lagi tetap jam Tujuh, 1 Bu. gitu ya. Ya, boleh Bapak Siap. Ibu Ya. gitu? Boleh, Siap, Bu. Ya, Siap, Bu. ya, supaya yang zuhur bisa persiapan dulu, tidak buru-buru. Ya, Oke, Bu. berarti Mantap, Bu. kita Rebo. sekarang jam 11 Waalaikumsalam, ada Pak waktu, Garson. ya, ada waktu 45 menit ya, saya sampaikan sepintas. Pak Hasanuddin udah senyum-senyum nih. Ya, ya, karena kalau Isema lebih awal, makannya bisa lebih banyak. Iya, Bu. Pokoknya bisa dapat lebih berapa batang gitu ya, Pak Hasanuddin ya. Oh, Baik, saya tidak merokok, oh gitu. Bu. Ya, alhamdulillah luar biasa. Hari gini loh bapak-bapak nggak ngerokok, luar biasa nih. Efisiensi, Bu. Oh gitu. Oke. Sudah nampak materinya Pak? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Baik. Sudah. Ya, kita terkait dengan policy brief ya Bapak semuanya. Oke. Ya, ini jadi Bapak Ibu saya mereview kembali. Kita sekarang sudah sampai ke sini gitu ya. Di mana review agenda nasional policy brief sampai kepada proper. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberi kesehatan supaya bisa menuntaskan pembelajaran ini sampai pada proper nanti dan lulus semuanya dengan baik, gitu ya. Ya, amin. Kok nggak ada yang amin ya? Amin, Amin, amin. amin. Ya, Amin, amin, Ibu. Amin. Amin, ya Allah. Mimin, Amin. Muhaimin, Muhaimin. ya saya pikir kalau nggak ada yang mengaminkan tuh jangan-jangan nggak pengen lulus semua nih. Pengen lulus semua, Bu. Oke, Jangan, Bu. ya, Saya siap, siap, ya, siap. Bu. Baik, Cukup sudah, Bu. Cukup sudah PKN 2. kan mau lanjut VKN 1, Pak. Pak, cukup saya, Bu. Lanjut PKN 1. Baik, Kecuali Pak Bapak Ibu. Teguh tuh, masih muda tuh, Bu Andi. Kalau saya Ya, udah tua, Bu.
Bu Andinita maupun Bu Dianita ya. Ah, Itu masih muda, Bu. Sri Kandi yang luar biasa. Saya Serikatinya doakan. masih pucuk, Bu. Hah? Saya bagian Ya, dua istirahat, Bu. Atau Pak Pak Sekda, Darson, Pak Pak Sekda Darson masih tak mau. Pak ya. Sekda masih muda sekali, harus eselon 1. Amin. Amin, amin ya. Amin. Bapak Ibu kita masuk ke sini ya. Kemarin lihat tadi visitasi agenda sudah, sekarang masuk policy brief. Baik. Bapak Ibu policy brief itu, Bapak Ibu ada yang tahu nih. Ini saya stop share dulu. Ada yang tahu boleh tunjuk raise hand. Ya, raise hand. Silahkan. Konsepsi kebijakan publik itu apa sih? Gitu ya. Apa sih kebijakan publik itu? Gampangnya gitu coba. Dari beberapa pendapat boleh masing-masing beda-beda. Mangga silakan. Definisi ya? Bukan ya? Ya, apa sih definisi, bukan definisi, definisi juga boleh nggak apa-apa Pak. Tapi kalau Bapak pernah ingat beberapa ahli misalnya mengatakan yang dimaksud dengan konsepsi kebijakan publik itu apa itu. Kemudian esensinya apa? Silakan. Mungkin ada eh, silakan raise hand. Ayo semangat, 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 semangat. Bu. Ya, silakan. Pak Darson, diawali dulu dengan pantun. Belum Oh, Pak. dengar pantun. Udah lama nggak dengar Aduh. pantunnya Pak Darson nih. Ya, Bu. Luar biasa. Aduh. Apa pantun Bu ya? Aduh. Oh, batang selasih berdahan-dahan, Bu. Cakep, Cakep. Indah bunga, indah daunnya. cakep, Cakep, Pak Cakep. Darson. Terima kasih kepada Bu Retno beri pencerahan. cakep. Terima Semoga kasih. kelompok Cakep. 2 luar biasa Ya, hasilnya. terima kasih Pak Darson. Silakan Pak. Apa sih Ya, menurut yang Pak saya Darson? pahami evolusi brief ini mungkin Bu sebuah dokumen ringkas, Bu. Dokumen ringkas yang menyajikan eh, apa Ibu ya? Informasi ya atau dan rekomendasi terkait suatu isu kebijakan tertentu. Tuh. Ya, Ya, tentu tujuannya memberikan pemahaman yang jelas dan ringkas kepada pembuat kebijakan atau pemangku kepentingan. Itu Bu, sementara Bu, mungkin ada kawan yang lain Bu. ya. Pak Darson, terima kasih. Tapi tadi pertanyaan saya bukan Ah, bukan policy briefnya. Itu nanti Pak, saya ingin menggiring dulu sebelum. apanya Bu? Jadi saya ingin membawa Bapak Ibu semuanya sebelum masuk ke policy brief, kebijakan publik dulu itu apa, gitu kan? Apa Bu? Izin Bu, apa Bu? Kebijakan publik itu apa? Oh, kebijakan Ya, publik. karena Aduh. policy brief itu kan isinya kebijakan publik nih, Ya, betul, kan? betul Bu, betul. Saya Ya, ya. ingin membawa Bapak Ibu alur dulu, gitu ya. Oke, silakan. Ya, Bu Nita aja yang paham tuh Bu, kalau kebijakan publik. Ya, ini ada Mungkin yang sekedar resen. Pak Teguh resen, silakan Pak Teguh. Pak Teguh, Pak Kalau Teguh. mau resign ke bagaimana perginya? Aduh, mau resign tak apa-apa pula terpincit. Ya, Tekan mungkin ini. ini Bu, tindakan atau Apa Pak keputusan Marwan? diambil Bu. Izin Bu. Tuh. Ya, Izin. Pak Marwan, silakan bocor Pak. Pak Marwan. Kebijakan publik itu mungkin tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas publik, Bu. Itu aja, Bu. Untuk mengatasi masalah. Ya, oke. Gitu ya, Bu. Bu. Silakan, siapa? Bu. Pak Hasanuddin. Ini soalnya ada dua partisipan raise hand. Ini soalnya layar saya kok jadi hitam gini. Ada yang Pak Marwan, punten mungkin bisa stop share, Pak. Ini soalnya namanya Pak Marwan nih. Angkut, Pak Pak Marwan stop dulu. Pak Marwan, tolong Pak Marwan. angkut. Pak Marwan stop dulu. Oke Pak, belum? Belum. Nanti kena yang hijau, yang hijau. Aduh. Ya, Pak Marwan, Pak tolong. Marwan, tolong di Klub, stop klub. share dulu, Pak. Ini soalnya Aduh, dengan tanda merah ya? notifikasinya Nah, ini screennya Pak Marwan nih. Ya, oke, terima Ah, kasih. udah. Ya, tadi ada Pak Teguh, nanti Pak Marwan setelah Pak Teguh ya. Saya lihat yang resin dulu. Silakan Pak Teguh. Terima kasih Bu.
pada prinsipnya kalau berbicara kebijakan publik itu adalah peran pemerintah atau badan publik yang memberikan atau mengidentifikasi suatu persoalan, kemudian juga selain itu merumuskan solusi dan yang terpenting ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, secara garis besar itu mungkin Bu, mungkin nanti bisa ditambahi oleh teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pak Teguh sudah melanggar. Pak Marwan silakan. Terima kasih Bu. Mungkin kalau saya mungkin bahwa kebijakan publik itu merupakan aturan atau keputusan pimpinan atau kepala daerah untuk kepentingan menyangkut kepentingan masyarakat dan kepentingan dan memecahkan masalah serta aturan dan perilaku masyarakat yang mengaturnya Bu. Oke. Mungkin itu Bu. Ya, lebih spesifik ya di sini sudah menyebut kepala daerah ya. Baik, terima kasih Pak Marwan. Ada resen lagi. Cak Imin, silakan Cak Imin. Pak Menko, Eh, Pak Menko baik, silakan Bu. Pak Menko. Terkait dengan kebijakan publik yang saya lihat bahwa itu merupakan suatu tindakan-tindakan ataupun yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini pemerintah, untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul di masyarakat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Itu saja mungkin, Bu. Ya, ya. Hampir sama dengan sebelumnya, tapi ini lebih dilengkapi mengatasi masalah di masyarakat untuk masyarakat. Terima kasih. Ini Pak Menko SDM nih. Ya, baik. Bapak Ibu ada lagi? Pak Hasanuddin ada yang mau disampaikan? Ya, Bu. Jadi kebijakan publik adalah upaya untuk memahami dan mengartikan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah, penyebab atau pengaruhnya, serta dampak kebijakan tersebut. Terima kasih Pak Hasanuddin sudah melengkapi, ada penyebabnya dan sebagainya, ada solusinya gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, saya mau izin share ya, kita lihat bersama. Tadi dia bilang dia Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, menurut Muhammad Irfan Islami, konsepsi kebijakan publik itu adalah tindakan yang serangkaian tindakan. Ya, kan tindakan. serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau orientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. Tadi Bapak Ibu semuanya menyebutkan kepentingan masyarakat, baik Pak Dason, Pak Teguh, Pak Marwan, Pak Imin maupun Pak Hasanuddin. Jadi itu, kalau pendapat Mustopo Dijaya, itu konsepsi kebijakan publik itu suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan. Jadi yang Bapak Ibu sampaikan tadi, diawali dengan Pak Dason, Pak Teguh, Pak Marwan, Pak Imin, dan Pak Hasanuddin itu sebetulnya sama, ya. Jadi intinya ada keterlibatan, ada peran pemerintah, ada untuk masyarakat, gitu ya, dan sebagainya. Tadi Pak Hasanuddin menambahkan ya penyebabnya dulu. Misalnya apa? Kenapa nih? Gitu. Orang Bapak buat kebijakan misalnya. Izin Pak Darson, bocor Pak Darson. Pak Darson, bocor. Bocor. Ya, baik. Oke. Apa sih esensi kebijakan publik gitu ya? Ya, esensinya satu, untuk memecahkan masalah yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Tadi sudah seperti disampaikan Pak Hasanuddin ya. Jadi esensi dari kebijakan publik itu yang utama adalah memecahkan masalah yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, gitu ya. Kemudian dia mengatur dan mengendalikan masyarakat. Bayangkan kalau tidak ada kebijakan publik, masyarakat mau-maunya sendiri.
chaos negara ini kan. Jadi intinya untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat. Kemudian mengalokasikan sumber daya pada masyarakat. Seperti yang Pak Azulini tadi sampaikan, di masalahnya apa, penyebabnya apa, kemudian ada solusi yang bermanfaat untuk masyarakat. Di sini ada mengalokasikan sumber daya kepada masyarakat, apapun bentuk sumber dayanya, gitu ya. Kemudian dilakukan oleh instansi yang berwenang, gitu ya. Ini esensinya. Sesuai dengan pendapat Bapak-Bapak semuanya tadi dan juga sesuai dengan pendapat dua ahli ini. Baik. Kemudian apa sih kebijakan publik itu? Kalau tadi kan esensi nih. Gitu. Kebijakan publik dengan demikian akan selalu berhubungan dengan rakyat dan akan selalu membutuhkan interaksi dengan para pihak yang berkepentingan. Pasti kebijakan publik itu pasti adalah korelasi antar berbagai pihak berkepentingan. Karena dia kaitannya berhubungan dengan rakyat. Jadi kebutuhannya macam-macam gitu ya. Selalu membutuhkan interaksi dengan para pihak yang berkepentingan. Tidak bisa satu institusi bergerak sendiri dalam rangka kebijakan publik. Pasti ada hubungannya dengan instansi lain, gitu ya. Karena itu, setiap kebijakan publik harus dibahas dan ditetapkan oleh para pihak yang berkewenangan dengan segala kesibukan beban kerjanya, gitu ya. Sehingga membutuhkan strategi untuk meraih atensi dan prioritas kewenangannya. Jadi, itu harus dibahas, ditetapkan oleh para pihak yang berkewenangan supaya matang. Jadi jangan sampai kebijakan publik sudah dilontarkan, tapi karena awalnya gagasannya itu kurang komunikasi dengan stakeholder, apalagi tidak melalui tahapan menampung aspirasi rakyat, kemudian kebijakan itu ditangguhkan, di-cancel. Misalnya, Bapak Ibu ingat nggak ada kebijakan yang sudah dilontarkan nih, ditetapkan, tapi karena ada respon masyarakat yang luar biasa, kemudian ditangguhkan atau ditunda. Misalnya diumumkan 2024, tapi kemudian karena banyak problematik, banyak masukan masyarakat, kemudian itu ditunda pelaksanaannya menjadi 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan misalnya. Ingat nggak ada kebijakan itu? Bapak, kalau ada yang ingat kira-kira kebijakan apa tuh yang sudah dilontarkan oleh pemerintah, tapi kemudian karena ada respon masyarakat, banyak pertanyaan, kemudian kebijakan itu ditunda pelaksanaannya. Ada yang ingat apa? IKN bukan, Bu? Oh, bukan Pak. Kalau IKN kan sekarang masih berlanjut Pak. Yang gas, Bu, gas yang kemarin, Bu. Kenapa? Gas. Yang gas, Bu. Gas yang LPG yang 3 kilo itu, Bu. Nah, ya misalnya itu misalnya. Ya, itu kan langsung dilontarkan oleh SDM. Nggak koordinasi Ya, dengan Menko-nya, nggak koordinasi dengan yang ya. lain-lain gitu ya. Sehingga sudah dilontarkan, masyarakat resah, banyak protes, baru ditinjau kembali gitu ya. Ada lagi, silakan Bapak Ibu. Banyak sebetulnya beberapa yang itu. Contoh nyata ini. Supaya saya ingin membawa Bapak Ibu mengapa kita perlu menyusun policy brief tadi. Saya ingin membawa Bapak Ibu ke sana. Tapi sebelum ke sana, fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan kita tuh, saya harap Bapak Ibu sudah masih ingat juga. Silakan. PPN bukan, Bu? Kenapa Pajak. Pak? Terkait pajak, Bu. Ya, pajak juga gitu ya. Ditangguhkan. Bahkan Presiden turun tangan gitu ya dan sebagainya gitu ya. Dengan kebijakan barunya. Tidak sekian persen tapi hanya sekian persen misalnya gitu ya. Banyak sebetulnya. Silakan ada lagi yang mau menambahkan? Ini suara cewek-cewek belum nih suara ibu-ibu. Halo, hai. Hai, hai. Bu Andinita, Bu Dianita, mana suaranya? Ada Bu, lagi mikir ini Bu. Ya. Oke, silahkan. Pengen dengar suara cewek ibu-ibu nih. Ayo, kira-kira apa nih? Sudah nih, kemarin sudah 2004-2025 awal-awal dicetuskan. Tetapi kemudian karena banyak protes, banyak arus bawah yang mempertanyakan, polemik jadi polemik, berkepanjangan di medsos di mana-mana, itu ditangguhkan. Ya, Pemindahan IKN ya Bu ya. kenapa? Ya, Terkait dengan pemindahan ibu pemindahan kota ASN. negara. Bukan pemindahan ASN atau ibu kota negara. Benar, itu Ya.
Karena Oh, kebetulan infrastrukturnya di sana juga belum siap 100% gitu ya. Siap, Bu. Sehingga Siap. ditunda, betul. Bu Anita Ya, mau pindah ke IKN katanya, Bu. kenapa Pak? Bu Anita mau pindah ke IKN, Bu Ya, Anita. Bu ya. Dian. Bu Anita, boleh nanti kalau Bu Anita ke IKN saya tengok langsung gitu ya. Bu, Ya, di sana air dibeli, Bu. Dalam ya, pembangunan saja airnya dibeli. ya, Jadi betul. masih kesusahan. Ya, 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 betul, betul. Yang pasti Tentang panas, poli yang pasti panas tentang banget. poligami, Bu. Yang pasti panas sekali karena itu kan dari bawah panasnya apa namanya batu bara, dari atas panasnya dia dekat Katulistiwa, jadi panasnya memang luar biasa, gitu ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu, silakan. Peraturan Presiden Yang nomor 39. poligami, Bu, tentang poligami ASN. Banyak nih tentang fasilitas uang Ya, muka, Bapak-bapak ini negara untuk poligami aja, kemudian enggak tindakan lah saya enggak perorangan. mau bahas itu. Tentang pencabutan subsidi BBM, Bu, Pepres Oh gitu, ya, tahun boleh Pak. 2021. Ya, 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 betul, betul, betul. Ya, Kenaikan PPN, Bu. Bisa. kenaikan pajak, ya, kemudian dikurangi ya Pak ya. Ada subsidi-subsidi, ya. Baik, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti saya tunjukkan lagi. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat Mbak, nggak ketika Menteri Pendidikan yang lalu, yang sebelum yang periode Pak Jokowi, yang mas-mas itu, dia pernah melontarkan apa naiknya UKT, betul? Ya. Oh Kemudian, ya, ya ya, Bu. Ya, benar, Bu. Benar-benar. kemudian banyak protes, Iya. kemudian itu ditunda kan? Ya, gitu Wah. ya. Itu contoh lagi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap kebijakan publik itu membutuhkan kajian dan analisis yang akurat, ya, yang dapat memecahkan berbagai permasalahan yang akan dipecahkan, sehingga pemerintah tidak akan kehilangan arah dalam pelaksanaan tugasnya melayani masyarakat. Ini penekanannya, membutuhkan kajian dan analisis yang akurat, ya, untuk dapat memecahkan berbagai masalah yang perlu dipecahkan sehingga tidak kehilangan arah dalam pelaksanaan tugasnya melayani masyarakat. Itu Bapak Ibu. Saya ingin membawa Bapak Ibu prolog dulu sebelum masuk mengapa perlu menyusun policy brief gitu ya. Baik. Kemudian seringkali para pengambil keputusan ini atau penetapan kebijakan publik itu tidak cukup waktu, ya, tidak cukup waktu membaca seluruh analisis dari ahli-ahlinya atau kajian yang melandasi sebuah rancangan kebijakan. Sehingga dibutuhkanlah instrumen komunikasi kebijakan publik yang efektif. Jadi pengambil kebijakan ini, tadi kan kaitan dengan ini Bapak Ibu tahapannya, harus dianalisis dengan akurat gitu kan. Nah, para pengambil kebijakan, siapapun itu, presiden, menteri, gubernur, bupati, kadang tidak punya waktu lebih untuk mencerna gitu ya, kajian-kajian analisis ini tadi untuk perlu waktu karena kajian itu kan waktunya panjang ya, kajian analisis itu waktu, bisa jadi para pengambil kebijakan ini tidak cukup waktu membaca seluruh analisis karena kalau analisis dan kajian itu kan biasanya berhalaman-halaman tuh tebel, ada dasar hukumnya, ada data penunjangnya dan sebagainya. Nah, biasanya para pengambil kebijakan ini tidak cukup waktu untuk mencermati kajian-kajian tadi, ya, yang melandasi suatu rancangan kebijakan. Sehingga dibutuhkanlah instrumen komunikasi kebijakan publik yang efektif atau yang gampangnya jembatan. Jembatan bagi para pengambil kebijakan supaya tidak terlalu lama, tidak butuh waktu lama, menghabiskan waktu untuk mencermati suatu kajian atau analisis, gitu ya. Itu Bapak Ibu. Jadi persoalan kebijakan publik di Indonesia itu kualitas kebijakan publik masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Sepakat nggak Bapak Ibu dengan saya? Misalnya umur kebijakannya pendek, atau digugat ke peradilan, atau diprotes publik nih. Ini Setuju yang pisan, Bu. tadi saya sampaikan. Ada kualitas kebijakan publik itu masih belum sesuai yang diharapkan. Kadang umurnya pendek, digugat atau diprotes publik. Nah, ini mengakibatkan kebijakan publik banyak karena mengapa? Bapak Ibu semuanya, banyak kebijakan publik yang dihasilkan bukan dari hasil kajian atau analisis yang mendalam, tapi terkadang kebijakan itu dilahirkan secara spontan atau bisa juga dia pesanan, keinginan sesaat oleh pimpinan politik misalnya. Ada nggak Bapak Ibu yang kasus seperti ini?
Oh, banyak sekali, Bu. Ya, Ada, makanya Bu. banyak kan Banyak Ada, sekali. Bu. yang dihasilkan bukan dari kajian atau analisis yang mendalam, tapi Hmm, dilahirkan spontan. betul, Bu. Contohnya yang kemarin terakhir LPG yang bikin geger LPG itu itu, kan, Bu. Bahili. ya itu kan Bahil. LPG yang melon itu kan gagasannya kayak keluar gitu aja dari Menteri SDM kan, Asbun, Bu. ya betul, ya saya nggak bilang asbun ya, tapi spontanitasnya karena beliau spontanitasnya tinggi gitu aja. Kemudian Hmm. pemerintahan kita itu belum terbiasa dengan hasil analisis kebijakan policy research, policy brief atau policy paper, belum terbiasa gitu ya. Kualitas policy brief masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Jadi Nggak ikut PKN 2 mungkin, Bu. kenapa Pak? Nggak ikut PKN 2 mungkin. Bisa jadi Pak, karena kan kalau pejabat politis itu bisa tiba-tiba gitu ya Pak ya. Kalau Ya. kita kan birokrat ini kan namanya berjenjang gitu ya. Dari staf 4, 3, 2, 1 dulu gitu. Kalau pejabat politik Sama kan Bu, pengalaman di kabupaten kami Bu. Kami kan ya, daerah kepulauan Bu. ya gimana Pak? Jadi asal langkah eh, saya di Dinas Perindustrian Perdagangannya Bu, asal langkah LPG saya yang dikejar terus sama masyarakat Bu. Hmm, ya, ya, ya. Tambah lagi ini Hiswananya mau naikkan harga LPG. Nah, Hmm, jadi saya memang udah saya tahan selama 1 tahun saya tahan Bu, tidak naikkan Bu, tidak hmm, menyesuaikan harganya Bu. ya, 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 sip Kak. Berarti Bapak tetap masih berpihak pada masyarakat secara luas gitu ya. Top Markoto. Benar Bu, saya mau buat kajian dulu Bu, Ya, minta betul. pendampingan dari Harus dari perguruan tinggi pusat untuk itu, Pak. kajian. Kaji mendalam, kemudian banyak sosialisasi, banyak internalisasi gitu, minta pendapat masyarakat. Jadi itu Bapak melindungi pimpinan Bapak juga sebelum melontarkan kebijakan Bupati ya, Pak ya, gitu. Baik, ini Oh, contoh yang saya bilang tadi. Ingat kan, UKT batal naik karena protes. Tapera, pernah ingat Tapera nggak? Gitu, ya. Bukan dibatalkan tapi diundur ke tahun 2027. Ingat Bapak Ibu kasus Tapera, mengapa pada protes gitu ya? Karena kita udah dipotong Taperum dulu beberapa itu nggak tahu kan sampai sekarang uangnya berapa uang kita di sana, gimana caranya narik gitu kan kita nggak tahu. Sudah tahu-tahu ada Tapera gitu kan Bapak Ibu. Ini contoh aja Bapak Ibu. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke policy brief, Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan mengapa, sehingga saya mengajak Bapak Ibu berpikirnya alurnya adalah dari kebijakan publik dulu, seperti apa, gitu ya. Banyak terjadi, jadi kalau mengambil keputusan tertentu, seperti Pak Maur tadi sampaikan, beliau masih menahan, karena beliau masih ingin melakukan kajian, analisis mendalam, dari siapapun itu, dari perguruan tinggi, dari tokoh masyarakat, gitu ya, itu. Ini contoh nyata, gitu kan. Kemudian yang paling baru tadi sudah banyak contoh, misalnya kasus gas melon, gitu ya. Kalau tadi kasus tadi ya Bapak sebutkan poligami, saya nggak komentar ya Pak ya, karena saya mohon maaf sekali, karena saya termasuk yang berkepentingan dengan itu, gitu. Baik, policy brief berkepentingan itu artinya perempuan ya, bukan saya pribadi, perempuan. Baik, policy brief. Diskusinya, Bapak Ibu, mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan mendemonstrasikan, ya, mendemonstrasikan hasil belajar yang telah diperoleh dalam praktek penyelesaian isu strategis yang dituangkan dalam policy brief. Mengapa kami mengatakan membekali peserta dengan mendemonstrasikan dan mengapa policy brief ini ada di agenda 4? Karena Bapak Ibu kan sudah melalui tahapan agenda 1, agenda 2, agenda 3 gitu ya. Bagaimana menjadi pemimpin yang berintegritas, bagaimana menjadi pemimpin yang kewirausahaan, organisasi pembelajar digital dan sebagainya, bagaimana memanage perubahan publik gitu ya dan sebagainya gitu. Kemudian itu Bapak Ibu demokan di agenda 4 ini. Di antaranya adalah policy brief tadi. Karena dalam policy brief itu, mengapa perlu policy brief? Tadi saya sampaikan, policy brief itu namanya brief kan, dia jembatan. Jadi, dia merupakan jembatan bagi para pengambil kebijakan yang tidak cukup waktu membaca dan membaca hasil kajian atau analisis ahli atau stafnya yang mungkin berlembar-lembar.
berpuluh-puluh lembar. Karena analisis itu bisa jadi time seriesnya perlu waktu sekian tahun, gitu ya. Bisa jadi, oh sekian bulan. Padahal perlu kebijakan yang cepat diambil karena ada masalah tadi. Seperti Pak Azudin tadi sampaikan di awal, ada masalah di masyarakat, pemerintah harus segera turun tangan. Kalau menunggu kajian penelitian, namanya penelitian itu kan biasanya bertahun-tahun, terlalu lama. Sehingga para ahli, para akademisi biasanya menyusun yang namanya policy brief tadi, eh, kebijakan yang merupakan jembatan bagi para pengambil kebijakan supaya bisa mengambil kebijakan, memutuskan kebijakan dengan tepat, sesuai kebutuhan masyarakat, tepat, cepat, tapi juga tepat. Jangan cepat saja tapi tidak tepat gitu ya. Sehingga dituangkan dalam policy brief. Nanti Bapak Ibu mengapa harus tadi tugasnya menyusun? Karena tadi Bapak Ibu sudah menerima pembelajaran agenda 1, 2, 3. Kemudian mata pelatihan ini dilaksanakan dengan metode ceramah, ya, tanya jawab, kunjungan ke lapangan atau VKN sesuai dengan agenda pembelajaran. Jadi VKN itu sesungguhnya adalah kunjungan ke lapangan, ya, kalau kurikulum yang lama. Tetapi karena di awal 2025 ada efisiensi tadi, sehingga LAN menerbitkan kurikulum baru, VKN-nya dilakukan secara daring dengan beberapa perubahan gitu ya. Meskipun tidak mudah bagi kami para fasilitator itu juga nggak mudah menyampaikan pada Bapak Ibu VKN tapi secara daring gitu tidak mudah. Tapi insya Allah nanti kita bersama-sama bisa lakukan itu gitu ya. Dan harapannya yang berikutnya peserta diharapkan mampu menyusun dan memerintasikan policy brief gitu ya. Menyusun waktunya cukup panjang. Tadi Pak Joni di awal sudah menyampaikan, nanti presentasinya baru di akhir menjelang penutupan dan ada ahlinya yang dihadirkan gitu ya. Jadi Bapak apa sih policy brief gitu ya. Jadi Bapak Ibu sebentar saya top share dulu. Jadi dari penjelasan saya tadi, silahkan ada yang mau tahu kira-kira apa sih policy brief itu gitu ya. Tadi kan saya sudah menjelaskan nih kebijakan publiknya dan sebagainya. Silahkan resen. Jadi policy brief itu apa sih gitu. Silahkan, mangga. Halo, hai. Ada yang berpikir mau raise hand? Silahkan. Pak Agus Yanto nih saya nggak pernah dengar suaranya. Pak Freddy, silahkan Pak Freddy. Kayaknya Pak Freddy tadi mau berpendapat nih. Silakan Pak Freddy atau Pak Saiful Bahri. Mangga. Ya. Ayo Pak Freddy, semangat semangat. Di mute, di unmute Pak Freddy. Izin Bu, saya mungkin Ya, silakan Bu Dianita. tadi dari penjelasan singkat Bu Retno Saya kaitan dengan kangen sama suaranya yang lemah lembut Bu Dianita. Silakan Bu Dianita. ya terkait dengan penjelasan Ibu tadi bahwa policy brief itu kan jembatan. Jadi artinya dia bisa berupa dokumen kajian yang ringkas yang memberikan analisis dan rekomendasi kebijakan terkait isu yang memang dihadapi oleh suatu wilayah mungkin ya Bu. Dan artinya dokumen ini, policy brief ini bisa memberikan informasi yang cepat tentunya, mudah dipahami oleh pembuat kebijakan atau kepala daerah mungkin supaya mereka lebih tepat gitu dalam pengambilan keputusan. Itu mungkin Bu. Ya, Makasih. ya. Terima kasih Bu Dianita. Tepuk tangan ya. Luar biasa. Saya ini kangen berapa kali ketemu Terus. kelompok 2 sampai kangen soal lemah lembutnya Bu Dianita. Lanjut silahkan Ya, Pak Hasanuddin. Ada yang mau resen? Pak Hasanuddin mau melengkapi? ya mungkin saya Bu sedikit saja Silakan Pak menambahkan Freddy. Maka Pak Freddy. dari penyampaian Ibu Retno tadi, saya memahami bahwa policy brief itu apa namanya cara penyajiannya disampaikan secara apa namanya secara padat, ringkas dan berisi juga beberapa pilihan atau alternatif atau opsi daripada kebijakan itu sebelum diambil oleh pengambil kebijakan. Saya kira itu Bu. Ya, oke. Ada beberapa opsi ya Pak ya. Ya, Ya. yang nanti ditentukan oleh pengambil kebijakan dia memilih mana gitu ya. Baik, terima kasih. Ini tambahan dari Pak Freddy dari Bu Diania tadi adalah di sini ada beberapa opsi. Ringkas, mudah dipahami, padat gitu ya. Baik, silakan satu lagi mungkin ada yang mau menyampaikan. Pak Hermansyah sudah senyum-senyum, silakan Pak Hermansyah.
Halo Pak Hermansyah, senyum-senyum dari tadi. Mau menyampaikan? Boleh, boleh. Mangga-mangga. Pak Sekda, ayo Pak Sekda. Pak Sekda ini kan yang sering bersentuhan langsung dengan kebijakan publik nih. Ya, baik. Kalau tidak ada, Pak Yayan mungkin Pak Yayan. Silahkan Pak Yayan. Kurang lebih Izin Bu, sama sih, Bu. Silahkan. Pak Hasanuddin izin. kah? Ya, jadi Silahkan Pak policy brief Hasanuddin. atau risalah kebijakan. Jadi Hmm, policy brief itu lebih kepada risalah kebijakan salah, oke. adalah dokumen singkat yang menyajikan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk pembuat kebijakan dengan fokus pada isu-isu penting dan membutuhkan perhatian cepat. Oke. Nah, dokumen ini berfungsi sebagai jembatan antara peneliti dan pembuat kebijakan itu sendiri, memberikan informasi yang jelas dan akurat dan mudah dipahami untuk pengambilan keputusan yang efektif. Kurang lebih gitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Luar biasa Pak Hasanuddin melengkapi ya. Melengkapi dengan tadi, ini merupakan jembatan gitu ya. Pengambilan dari untuk pengambil kebijakan singkat, risalah gitu. Terima kasih. Baik, sudah 3 orang menyampaikan. Saya izin share melanjutkan ya Bapak Ibu ya yang tadi ya. Ya, baik. Ya, ini ya. Policy brief itu ini menurut LAN ya di dalam apa modulnya, modul pelatihan analis kebijakan tahun 2015. Policy brief itu dokumen ringkas tadi ya Pak Hasanuddin menyampaikan, Bu Dianita juga menyampaikan, termasuk juga Pak Freddy, dokumen ringkas dan netral ini tadi yang berfokus pada isu tertentu yang membutuhkan perhatian pengambil kebijakan yang memaparkan alasan rasional pemilihan alternatif kebijakan. Ya, tadi Pak Freddy menambahkan tadi menambah Benita ada beberapa opsi gitu kan. Nah, di sini jadi kebijakan alternatif ada beberapa opsi atau alternatif kebijakan tertentu. Jadi policy brief itu intinya adalah dokumennya ringkas, padat, tetap harus ada dukungan data, ya, mengapa itu diangkat. Kemudian ada saran solusi alternatif yang rasional, cepat, tapi berdampaknya cepat itu yang mana? Itu nanti akan dipilih, gitu ya, oleh pengambil kebijakan. Ya, baik. Kalau menurut STL 2006 itu dokumen ringkas dan netral. Sekali lagi ada kata netralnya. Karena tadi kan ada kecenderungan pengambil kebijakan sekarang itu titipan, gitu ya, titipan, terburu-buru. Nah, makanya di sini salah satunya adalah kebijakan yang eh, netral, dokumen ringkasnya dan netral. Ada kata-kata netral, ya. Di sini sama dokumen ringkas dan netral. Fokus pada isu tertentu yang memerlukan perhatian pengambil kebijakan, gitu ya. Juga bisa disampaikan bahwa dokumen yang memaparkan alasan yang rasional. Pemilihan alternatif, sampaikan tadi Pak Freddy ada beberapa opsi, gitu ya, tertentu yang ada pada tataran perdebatan kebijakan. Di situ isinya dia menjelaskan dan meyakinkan urgensi isu terkait, kemudian menyajikan rekomendasi kebijakan, dan memberikan bukti, ada dukungan data, memberikan bukti yang mendukung rekomendasi tersebut. Jadi ada dukungan datanya di awal gitu ya. Inilah yang terjadi di masyarakat saat ini, datanya apa gitu ya. Kemudian kalau ini alternatif ini ada opsi nih, alternatif satu ini silakan diambil. Kalau mengambil ini maka ada kondisi ini yang akan terjadi adalah ini. Ada buktinya untuk mendukung rekomendasi tersebut, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ringkasan kebijakan.
ringkasan singkat dari masalah tertentu, opsi kebijakan untuk menanganinya, dan beberapa rekomendasi tentang opsi terbaik. Jadi memang dalam policy brief itu isinya ringkas, padat gitu ya. Makanya nanti kalau menyusun policy brief itu maksimum hanya 10 lembar, maksimum. Itu sudah termasuk judul dan daftar pustaka ya. Itu maksimum. Kalau kurang boleh lebih baik, tapi usahakan tidak lebih dari 10 halaman gitu ya. Ditujukan untuk para pembuat kebijakan pemerintah dan lainnya untuk merumuskan atau mempengaruhi kebijakan gitu ya. Fungsinya apa? Satu, fungsi advokasi, memberikan pilihan terhadap suatu solusi. Pak Ferdi tadi menyampaikan ada beberapa solusi, opsi. Jadi benar, fungsi advokasi, memberikan pilihan terhadap sebuah solusi. Kemudian ada fungsi eksplorasi, yaitu memberikan informasi mendalam tentang hal-hal yang harus dipersiapkan atau dilakukan jika suatu kebijakan dipilih. Makanya tadi saya bilang harus ada dukungan datanya. Karena di situ ada fungsi eksplorasi. Informasinya harus mendalam yang harus disiapkan. Jadi ada kalau pilih opsi ini, maka yang terjadi ini resikonya ini. Kalau pilih opsi ini, maka yang terjadi ini resikonya ini. Ya, ini waktunya lebih cepat tapi risikonya B. Waktunya agak lebih panjang tapi risikonya C misalnya. Itu ada dengan dukungan data. Tidak hanya omon-omon gitu ya, Bapak Ibu harus ada dukungan datanya. Baik. Di sini saya ingin menyampaikan Bapak Ibu bagan policy brief ya kaitannya dengan komunikasi dan kebijakan ke policy maker. Ya, di sini ada policy stakeholder, ada policy environment, ada policy performance, ada alternatif, ada rekomendasi. Ya, ini semua masuk ke sini, policy analis. Kemudian di situ jembatan komunikasi untuk ke policy maker, ke jembatan kebijakan policy brief ini. Jembatan makanya namanya brief kan, jembatan sampai ke policy maker, pembuat kebijakan. Ya. Kemudian di sini runtutannya adalah policy analis dulu, policy brief, baru ke policy maker. Jadi policy brief ini jembatan sebelum diambil oleh policy maker. Ada analisanya di situ, ya Bapak Ibu. Karakteristiknya apa gitu? Ya, saya stop saya dulu Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga ikut aktif. Dari yang saya sampaikan tadi, jadi kira-kira apa sih ciri khas dari policy brief yang harus ada gitu. Dari yang saya sampaikan tadi, maksud tujuan harus ringkas, datanya lengkap dan sebagainya. Silakan raise hand yang mau menambahkan. Ya, karakteristik policy brief itu apa sih gitu. Halo, Izin, hai, Bu Retno. hai, masih ada 4 menit, Izin, Bu Retno. silakan. Ya, Izin, Bu. silakan, Pak Godliv. Wah, ini suara dari Nun jauh di sana nih. Ya, silakan Pak, Papua Barat, silakan Pak Godliv. Iya, Bu. Dilihat dari penjelasan Ibu tadi, saya bisa menyampaikan ada beberapa karakteristik utama di dalam policy brief. Yang pertama itu ya harus ada ringkasan. Kenapa Pak? Terus yang kedua, bukti. Pak, punten Yang putus-putus. ketiga, Punten diskusi. putus-putus Pak Godliv. Yang pertama apa tadi Pak? Yang pertama? Ada ringkasan, Bu, Oke, ringkasan. Kemudian yang kedua? berbasis bukti. Ada bukti atau data dari hasil analisis Ya, yang relevan. oke, lanjut. Yang ketiga, fokus pada solusi. Jadi tidak Oke, hanya menawarkan masalah, tapi juga ada menawarkan opsi atau rekomendasi kebijakan. ya, ya. Yang keempat, mudah dipahami dan tidak terlalu teknis. Hmm. Mungkin dari saya itu, Bu. Oke, ya. Silakan ada yang mau nambahkan. Pak Godliv tadi ada 4 nih karakteristiknya. Menurut Pak Godliv. Silakan nih ada lagi yang raise hand. Bu. Ya, silakan.
Pak Imin, Pak Yayan. Dari tadi Ya, betul, Bu. udah lama Ya, dengar suara Pak Yayan. Silakan Pak Yayan. ya, makasih Bu. Menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Godlive, itu adalah penambahannya itu selain berbasis bukti, fokus pada satu topik, terus bahasanya juga mudah dipahami, terus juga memberikan rekomendasi kebijakan yang jelas. Nah, ditujukan juga untuk pembuat kebijakannya itu, Bu, tadi menambahkan yang disampaikan oleh Pak Godlive. Mungkin gitu, Bu. Ya, terima kasih Pak Yayan tambahannya. Melengkapi Izin, dari Pak Kodif tadi bukti, fokus, bahasanya mudah dipahami gitu ya, luar biasa. Baik, izin Bu, satu lagi siapa tadi? izin Bu, Pak Agus Imin. siapa? Tadi Izin Bu, kayaknya ada Pak Imin. izin Bu Baik, Retno. Siapa Pak ini? Baik Bu, terima kasih Bu. Sebenarnya yang disampaikan tadi mirip-mirip dengan yang disampaikan oleh Pak Kodip juga Pak Yayan. Sebagaimana saya menyimak yang disampaikan oleh Ibu, bahwa memang terkait dengan polisi brief ini harus disusun dalam bentuk dokumen. Dokumen yang singkat, tadi kata Ibu kurang dari 10 lembar, lebih baik kurang dari 10 lembar, tapi dengan penyampaian yang ringkas, yang jelas, didukung dengan alat bukti, fokus pada isu atau masalah yang dibahas dengan menyampaikan dengan bahasa yang tidak terlalu teknis, mudah dipahami oleh pengambil kebijakan, dengan beberapa alternatif eh, pilihan problem solvingnya. Gitu. Kurang lebih seperti itu tambahannya. Terima Ya, kasih Bu. ya luar Izin, biasa. Lengkap izin Bu sekali Retno, sudah sebentar. disampaikan ya. Izin Bu Retno sedikit. Ya, silakan. Siapa ini sebentar, saya cari yang resin dulu. Silakan Pak. Siapa Pak? Ya, saya Bu. Ya, mangga Pak. Ya, izin terima kasih Bu Retno. Jadi menyangkut polis brief ini kan apa semacam permasalahan yang dirangkum menjadi satu ini. Nanti disampaikan kepada lembaga atau institusi terkait sebagai apa mungkin saran, masukan atau konsep pemikiran dari aneka problematika yang ada, khususnya kami mayoritas ada di daerah ini. Pertanyaan saya ini kira-kira waktu ada kesempatan kita dari peserta ini untuk berdialog langsung dengan para pengambil keputusan terkait dengan solusi perbaikan yang kita tawarkan. Itu satu. Yang kedua, saya melihat pembelajaran kemarin juga, jadi kita menyampaikan pertanyaan terus dijawab oleh Bapak Ibu narasumber. Ya, habis di situ saja. Padahal masih ada pertanyaan lain. Mungkin butuh jeda waktu yang ruang waktu yang agak panjang. Jadi biar terjadi dialog yang lebih hidup. Apalagi ini kan kita lewat Zoom, tidak bertatap muka. Yang ketiganya, kadang-kadang dalam bentuk dokumen yang kita sampaikan itu hanya habis begitu saja, Ibu. Mohon maaf, sekedar saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Pak yang disampaikan tadi, terima kasih ya untuk Bapak semuanya yang sudah menyampaikan apa itu Polbrief ya, Pak Godlive, Pak Yayan, Pak Imin. Dan yang terakhir Pak, perlu saya sampaikan tadi Pak Joni menyampaikan di awal, insya Allah kalau policy briefing nanti Bapak Ibu susun selama off campus dan seterusnya. Nanti di akhir sebelum penutupan atau pelepasan kelulusan S2 TPKN 2 ini biasanya mendatangkan narasumber Pak terkait dengan tema dan subtema. Polbrief ini kan misalnya kelompok 1 subtema 1. Polbrief 2 kelompok 2 ini adalah tema 2. Tema 1 itu terkait dengan namanya PROBIS, proses bisnis digitalisasi. Tema 2 terkait dengan SDM. Betul atau betul? Bapak Ibu ingat tema dan subtema ya. Subtema Ya, Bu. 3 Benar, terkait Bu, dengan benar. Benar. subtema 3 terkait dengan kolaborasi. Nanti policy briefing ini kita akan mengambil narasumber yang kaitannya dengan tadi 3 subtema itu dari kementerian, lembaga ataupun ahli akademisi. Di situ insya Allah kalau yang terakhir itu nanti secara luring Pak, bertatap muka, klasikal. Ya, bisa. Termasuk nanti di situ menyerahkan dokumennya. Itu Pak ya, itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu mohon izin sudah 11.47.
mungkin Bapak Ibu ada yang sudah azan di tempatnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita beri dulu ya sebelum kita lanjutkan. Berkenan Bapak Ibu, boleh? Ya, Bu, berkenan. Insyaallah, Bu. Siap, Bu. Siap, Nah, Ibu. istirahat dulu. Kita masuk lagi jam 13 ya Bapak Ibu semuanya. Ada. Insyaallah. Siap, Bu. Terima kasih. Ya, selamat istirahat. Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Pejabat pembimbing kepegawaian daerah kabupaten kota adalah bupati atau wali kota. Ditemukan pada